Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Denny, Kak Zaidi, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan post-test pada pekan ke-7. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Swedolu Septaningrum bersama 3 teman saya, yaitu Andi Justike, Karian Ramadan, dan Rizky Fadilah. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal 8.1, di mana pada soal ini kita diberikan data, dan untuk yang poin A diminta untuk memfit datanya pada cubic spline with natural and conditions. Nah, untuk data X dan Y-nya kita plot menjadi X dalam kurung 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, kemudian Y-nya 1, 5, 7, 8, 2, 1. Kemudian kita tentukan nilai X-nya, yaitu kita menggunakan linspace 1,5, karena datanya dari 1 sampai 5. Kemudian kita gunakan fungsi natural spline-nya yang kita dapatkan dari buku, itu ZZ sama dengan nat spline dalam kurung X, Y, dan XX. Kemudian kita memplot grafiknya sehingga didapatkan grafik dari natural cubic spline interpolation-nya adalah seperti gambar di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andi Justike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Justike. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan nomor 18.1 opsi B, yang dimana opsi B tersebut meminta kita untuk mencari cubic spline dengan not and condition. Nah, dari data yang kita dapat sebelumnya atau yang telah dipaparkan pada soal, yaitu X bernilai 1, 2,5, 3, 4, dan juga 5 dengan Y atau nilai dari hasil persamaan yang dimasukkan input nilai X, yaitu bernilai 1, 5, 7, 8, 2, dan juga 1. Nantinya ini akan kita olah menggunakan persamaan Y atau opsi Y ini yang menggunakan nilai spline X, Y, XX, di mana XX itu range dari 1,1 hingga 5 maksudnya di sini. Nah, maksudnya itu dari ini, karena ini interpolasi, berarti kan nilainya harus di dalam kan kayak gitu. Nah, jadi ini dari 1 hingga 5 dari spesifik sendiri, yaitu merupakan baris data yaitu merupakan baris data yang berisikan M titik yang terpisah secara merata secara linear antara 1 hingga 5. Selanjutnya, apa sih yang membedakan cubic spline dengan not and condition? Nah, pada cubic spline itu sendiri, yang cubic spline natural itu turunan keduanya harus 0, sedangkan untuk not and condition pada turunan ketiganya di knot kedua dan juga kedua terakhir itu tidak 0 atau continuous seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa dilihat sendiri hasilnya, ini plottingnya, dan juga ini hasil dari X dan juga Y seperti ini. Seperti itu. Nah, Y ini sendiri memiliki hubungan dengan XX, yang dimana Y ini digunakan fungsinya menggunakan fungsi interpolasi cubic spline,
yang tergantung atau berasal dari X dan juga Y. Oh, di sini juga ada title, bisa ditulis seperti ini, not enough condition. Lalu ini ada font size, nah ini kurang ketik satu di sini. Lalu juga ini font size-nya seberapa, bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu apa sih fungsinya X label? X label itu kayak sum X-nya bisa dikasih namanya itu, dikasih tanda petik ya, ini namanya diibaratkan X gitu. Lalu ada font size-nya ukurannya 16, lalu juga sama bagian label penjelasan sama, yaitu label yang namanya Y dan juga font size-nya ukurannya 16. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya akan menjelaskan jawaban dari 8.1c Piecewise Cubic Harmonic Interpolation. Dari soal yang sama, diketahui X dan Fx-nya pada C, bagaimana data akan di-fit, akan dicocokkan dengan interpolasi Piecewise Cubic Hermite. Dalam analisis numerik, spline Hermite kubik ini adalah spline di mana setiap bagian adalah polinomial derajat ketiga ditentukan dalam bentuk Hermite, yaitu nilai yang turunan pertamanya pada titik akhir dari interval domain yang sesuai. Oleh karena itu, piecewise cubic interpolation ini kelihatannya sedikit lebih kaku ketimbang spline yang lain. Nah, spline Hermite kubik ini piecewise ini sendiri digunakan untuk interpolasi data numerik yang ditentukan pada nilai argumen yang diberikan untuk X1 dan sampai Xn. Nah, tapi di MATLAB sendiri sudah ada fungsinya, yaitu PCHIP atau PCHIP. Jadi kita langsung masukin fungsinya aja, P sama dengan PCHIP, X, Fx, dan X1. X1 ini bisa kita pakai linspace ya, linspace 1,5. Tapi saya pakai yang ini aja, tapi sama harusnya. Kemudian kita plot dan bisa dilihat hasilnya di grafik sebelah. Oke, sekian dari saya. Next. 18.3. Ya, langsung saja. Untuk solusi yang A, pertama kita memasukkan input data X dari soal, yaitu 0 sampai 1 dengan interval 0,1. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan input fungsi fx sama dengan y. Ini fungsinya dari soal juga. Selanjutnya xx sama dengan linspace atau baris ketiga ini merupakan lebar area plot yang akan digunakan. Selanjutnya baris keempat itu masukkan sintaks spline dengan parameter x, y, dan xx. Nah, sintaks spline ini merupakan interpolasi spline kubik menggunakan nilai y pada titik sampel x untuk menemukan nilai interpolasi y pada titik query xx. Oke, selanjutnya baris kelima yaitu masukkan sintaks hum atau hams. Ini hams ini merupakan fungsi uji untuk menemukan nol untuk pengoptimalan dan integrasi. Selanjutnya di baris ke-6 yaitu membuat plot garis dua dimensi dari data pada y dan x, y dan xx, dan yh dengan xx. Selanjutnya baris 7 yaitu membuat label x dan y. Lalu terakhir legend, yaitu memberikan keterangan untuk setiap garis atau titik yang terdapat pada plot. Nah, kita kehadiran akan menghasilkan plot seperti berikut. Ya. Nah, ini yang pertama, bulatan ini menunjukkan titik persamaan pada fx sama dengan y. Lalu garis hijau yaitu garis persamaan spline, dan garis putus-putus yaitu merupakan garis eksak. Oke, selanjutnya 18.3 bagian B. Nah, yang pertama sama seperti bagian A, kita memasukkan input X
Lalu selanjutnya memasukkan input atau fungsi fx sama dengan y. Selanjutnya kita memasukkan area plot yang akan digunakan dengan fungsi linspace. Nah, selanjutnya kita memasukkan sintaks interp1. Nah, sintaks ini merupakan interpolasi untuk menemukan y dari nilai fungsi yang mendasari y sama dengan fx pada titik query xx. Nah, lalu metode yang digunakan pada 18.3 ini yaitu metode interpolasi piecewise ya, yaitu caranya dengan menambahkan tanda kutip metodenya. Nah, ini seperti ini ya. Untuk metode piecewise sendiri yaitu PCHIP ya. Oke, selanjutnya memasukkan sintaks HAMS di baris ke-5. Nah, lalu baris ke-6 membuat plot garis 2 dimensi dari data di Y dengan X, Y dengan XX, dan YH dengan XX. Selanjutnya kita membuat label X dan Y nya, lalu menambahkan legend atau keterangan untuk setiap garis atau titik yang ada pada plot. Ketika di-run atau dijalankan akan menghasilkan grafik seperti ini, dimana titik biru atau bulatan biru ini merupakan titik persamaan ketika fungsi fx sama dengan y, dan garis hijau ini merupakan garis piecewise atau garis yang dibentuk dengan metode piecewise, dan garis putus-putus ini merupakan nilai eksaknya. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.